Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Setiawati, dosen program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Hukum Internasional. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah kedaulatan teritorial dan yurisdiksi. Program ini akan tersaji 30 menit ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, setelah di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas hal-hal yang berhubungan dengan hukum internasional. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kedaulatan teritorial. Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah atau teritorial, serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara yang mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan di dalam Piagam PBB merupakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati, terutama di dalam kesamaan posisi hak antar negara di dunia. Dan hal ini merupakan salah satu prinsip atau doktrin yang disebut jus cogens atau peremptory norms, yaitu suatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional dan diakui oleh masyarakat sebagai suatu norma yang tidak boleh diganggu. Dapat diartikan bahwa di dalam suatu kedaulatan terdapat suatu wilayah kewenangan atau yurisdiksi yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari kedaulatan itu sendiri. Sedangkan yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat, dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat. Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif atau reserved domain atau domestic jurisdiction of state karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan hukum internasional. Kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan atau kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Selain setiap negara mempunyai hak eksklusif, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini mempertegas bahwa konsep yurisdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan yang tidak dapat diterapkan dalam yurisdiksi kriminal, seperti penerapan yurisdiksi kriminal oleh negara pantai atas kapal asing. Dalam pasal 27 Konvensi Hukum Laut tahun 1982, dinyatakan bahwa negara pantai tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya atas kapal asing yang sedang melintas di laut teritorial negara pantai tersebut, kecuali dalam hal-hal tertentu. Negara pantai dan kepulauan seperti Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah daratan dan perairan pedalamannya.
Artinya, Indonesia memiliki kedaulatan di laut sejauh 12 mil dari garis pantai dan hal ini wajib dihormati oleh pihak asing. Wilayah di dalam batas 12 mil laut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi di luar batas 12 mil bukan lagi kedaulatan Indonesia, melainkan bentuk pelaksanaan yurisdiksi tambahan seperti zona tambahan atau contiguous zone, zona ekonomi eksklusif atau exclusive economic zone, dan laut lepas atau high sea. Pada umumnya, keberadaan seseorang atau suatu benda dalam suatu wilayah, suatu negara, akan menimbulkan yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Ketika orang atau benda tersebut telah berada di luar wilayah negara, maka berakhir pula yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat yurisdiksi yang bersifat sementara atau transient jurisdiction. Namun, ada pembatasan pemberlakuan yurisdiksi suatu negara jika dikaitkan dengan imunitas yang dimiliki kepala negara asing, diplomat asing, kapal berbendera asing, angkatan perang asing, atau lembaga internasional. Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah atau teritorial serta hak-hak yang kemudian timbul dalam penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan negara menegaskan bahwa dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain. Pada awal perkembangannya, sebenarnya kedaulatan ini dimiliki dan dikendalikan oleh penguasa atau para raja. Namun, berkembangnya ajaran demokrasi yang dimulai di Eropa dan kemudian berkembang ke Amerika, serta akhirnya ke seluruh dunia. Maka, prinsip atau doktrin kedaulatan ini pada akhirnya juga menginginkan adanya kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara. Demikian pula dengan sistem kekerajaan yang saat ini masih di negara masih beberapa dipertahankan. Pada kenyataannya, sistem pemerintahannya sudah menerapkan monarki parlementer atau menggabungkan asas demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana raja lebih bersifat sebagai simbol saja. Kedaulatan juga merupakan kekuasaan membuat hukum sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan dengan efektif. Ajaran H. Crabb, guru besar hukum publik dari University of Leiden, menyatakan bahwa sebenarnya kedaulatan tertinggi dari suatu negara adalah kedaulatan hukum, karena hukum tidak tunduk kepada negara, tetapi negaralah yang tunduk kepada hukum. Sehingga setiap perubahan yang terjadi atas suatu negara harus dilandasi oleh pemberlakuan suatu hukum. Dengan demikian, Bodin dan pengikutnya lebih melihat kedaulatan dari asas ketertiban dalam negeri. Sekalipun ada beberapa perbedaan pendapat antara Bodin dengan para pengikutnya, namun pada dasarnya mereka masih sependapat bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Ia harus ada dalam satu kesatuan. Zen Bodin dapat dikatakan bahwa ia melihat kedaulatan dari aspek intern, yaitu kekuasaan tertinggi negara untuk mengurus wilayah dan rakyatnya. Pada setiap negara terdapat hak dan kewajiban dasar sebagaimana terdapat pada Draft Declaration on the Right and Duties of State tahun 1949 yang dibuat oleh International Law Commission. Hak dasar atau basic right suatu negara adalah
Yang pertama, kedaulatan dan persamaan negara atau independence and equality of state. Yang kedua, yurisdiksi teritorial atau territorial jurisdiction. Dan yang ketiga, mempertahankan diri, self-defense, atau mengembangkan diri, self-preservation. Kewajiban dasar atau basic duties suatu negara adalah tidak menyatakan perang. Yang kedua, tidak menyulut kerusuhan. Yang ketiga, menaati hak asasi orang. Keempat, menyelesaikan sengketa secara damai. Kelima, melaksanakan kewajiban dengan itikat baik. Dan non-intervensi dalam persoalan dalam negeri lain. Negara-negara anggota PBB merefleksikan persamaan di depan hukum atau equality before the law, yaitu setiap negara menikmati personalitas hukum yang sama atau the same legal personality, tanpa membedakan ukuran geografis, jumlah penduduk, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan sebagainya. Prinsip kedaulatan mencakup pengertian kedaulatan intern dan ekstern, internal and external sovereignty. Kedaulatan internal dan eksternal ini saling terkait dan bahkan kedaulatan eksternal merefleksikan konsekuensi logis adanya kedaulatan internal. Sahabat ujar yang kami banggakan, materi selanjutnya yaitu fungsi kedaulatan dalam hukum internasional. Berdasarkan pendapat Zen Bodin, kedaulatan negara dipahami sebagai sesuatu yang tertinggi, yaitu kekuasaan mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Bodin menganggap bahwa kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai sifat khas negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak ada negara. Dan kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari negara. Menurut Bodin, yang dinamakan kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai satu, asli artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lainnya. Dua, tertinggi artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya. Tiga, bersifat abadi dan kekal. Empat, tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja. 5. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada suatu badan lainnya. Setelah era Zen Bodin, kedaulatan negara juga tertulis dalam Westphalian System yang lahir dari perjanjian Westphalian di tahun 1648. Perjanjian ini berhasil menancapkan tonggak sejarah bernegara secara modern dalam konsep nation state dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern. Hasil dari perjanjian ini meliputi prinsip penghormatan atas kedaulatan suatu negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa. Kemudian, prinsip kesamaan di depan hukum bagi setiap negara dan prinsip non-intervensi atas urusan internal negara lain. Selain itu, konsep kedaulatan negara juga sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya persamaan kedudukan antar bangsa-bangsa. Hubungan antara persamaan kedudukan dengan kedaulatan adalah bahwa konsep kedaulatanlah yang telah mendorong gagasan bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Sahabat ujar, selanjutnya adalah mengenai yurisdiksi. Di dalam kedaulatannya yang merdeka, suatu negara memiliki yurisdiksi di dalam negaranya. Yurisdiksi adalah kekuasaan, kemampuan, otoritas, hak serta wewenang formal untuk mengambil keputusan terhadap benda, individu, atau melakukan tindakan tertentu dari subjek hukum. Dalam kaitannya ada 3 macam yurisdiksi, yaitu 1. Yurisdiksi menetapkan norma atau jurisdiction to prescribe norms. 2. Yurisdiksi memaksakan aturan yang ada,
atau jurisdiction to enforce the norm prescribed. 3. Yurisdiksi mengadili atau jurisdiction to adjudicate. Awalnya, yurisdiksi menjadi perwujudan dari kedaulatan suatu negara, yang berarti setiap orang yang berada di wilayah suatu negara yang berdaulat tunduk pada yurisdiksi negara tersebut. Adanya yurisdiksi menunjukkan hanya negaralah yang mempunyai kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk menetapkan aturan, memaksakan aturan, maupun mengadili. Yang berarti bahwa negara mempunyai otoritas tunggal yang tidak tunduk pada kekuasaan negara asing. Perkembangan hubungan antara negara yang semakin luas menjadikan hukum internasional sangat berperan dalam mengatur kepentingan tiap negara mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab tiap negara yang berkaitan dengan yurisdiksi. Ini disebabkan karena persoalan yurisdiksi bukan hanya menyangkut kehidupan dalam negeri saja, suatu negara saja, melainkan juga kehidupan luar negeri suatu negara di lingkup dunia internasional. Hukum internasional telah mengakui yurisdiksi negara atas individu, benda, dan kejadian yang terjadi di wilayah negaranya. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Hukum Internasional. Di dalam yurisdiksi ini, tiap negara memiliki yurisdiksi terhadap tindak kriminal yang dilakukan di wilayah teritorial negaranya. Tindak kriminal yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya yang terjadi dalam wilayah darat negara yang bersangkutan, melainkan juga di wilayah laut teritorial dan dalam kasus-kasus tertentu di jalur tambahan serta di zona lainnya yang termasuk di wilayah laut lepas. Ada perluasan yang ditetapkan mengenai teknis yurisdiksi teritorial dengan memberlakukan dua prinsip, yaitu prinsip teritorial subjektif. Prinsip ini menjelaskan bahwa tiap negara menjalankan yurisdiksinya agar dapat menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayahnya. Tetapi perbuatan itu diselesaikan atau dituntaskan di wilayah negara lain. Selanjutnya, prinsip teritorial objektif. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam penerapan yurisdiksi teritorial, mereka terhadap tindak pidana atau tindakan lainnya yang dilakukan di negara lain, tetapi dilaksanakan atau diselesaikan di dalam wilayah mereka, atau tindakan yang menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di dalam wilayah mereka. Prinsip-prinsip yurisdiksi teritorial tersebut yang diterapkan pada individu tidak terbatas pada warga negaranya saja, tetapi juga pada orang asing yang berada di negara tersebut, kecuali orang asing tersebut mempunyai hak-hak khusus. Prinsip-prinsip tadi berlaku pada beberapa hal berikut. 1. Pelabuhan. Pelabuhan merupakan bagian dari perairan pedalaman dan sepenuhnya menjadi bagian dari teritorial negara sebagai wilayah tanahnya sendiri. Apabila tindakan pidana atau pelanggaran dilakukan di atas kapal-kapal yang sedang bersandar di pelabuhan, maka yurisdiksi bergantung pada praktek yang dianut oleh negara pantai pemilik pelabuhan tersebut. Namun, bila terkait permasalahan ekonomi internal kapal tersebut, kewenangan tetap berada pada pemerintah negara bendera kapal. Selanjutnya, hak lintas di laut teritorial. Dalam hal ini, negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap kapal yang melintas di wilayah laut teritorialnya, yaitu yurisdiksi kriminal atau pidana dan yurisdiksi perdata. Dijelaskan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982
dalam pasal 27 dan 28 bahwa yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun. Selanjutnya, yurisdiksi teritorial terhadap kapal berbendera asing. Kapal-kapal perang dan kapal-kapal negara yang dimiliki negara asing pada saat berada di pelabuhan atau perairan pedalaman negara lainnya umumnya bebas dari yurisdiksi teritorial. Dan selanjutnya adalah yurisdiksi terhadap orang asing. Yurisdiksi ini diakui oleh hukum internasional bahwa yurisdiksi teritorial terhadap orang asing mempunyai kesamaan dengan warga negara dari negara teritorial. Tetapi setiap orang asing yang berada dalam yurisdiksi teritorial suatu negara dapat meminta pembebasan dari yurisdiksi teritorial negara tersebut dengan memberikan alasan-alasan sebagai berikut. Dengan adanya imunitas khusus, maka orang asing tersebut tidak tunduk pada hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi teritorial, bahwa hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi teritorial tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional. Selanjutnya, yurisdiksi teritorial terhadap pelaku tindak pidana. Yurisdiksi kriminal teritorial bagi negara yang memiliki kepentingan paling besar lalu memiliki fasilitas yang baik dan juga memiliki perangkat yang paling kuat untuk menangani kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang asing yang berada di wilayah negara tersebut berhak mengadili pelaku tindak pidana yang telah mengganggu ketertiban masyarakat di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Selanjutnya, pembebasan dan pembatasan terhadap yurisdiksi teritorial. Dalam hal ini, terdapat pengecualian yang memberikan imunitas yang berlaku dan dapat dinikmati oleh negara dan kepala negara asing, perwakilan diplomatik dan konsuler, kapal-kapal milik negara asing, angkatan bersenjata negara asing, organisasi internasional. Yurisdiksi terhadap individu. Yurisdiksi terhadap individu ini merupakan kewenangan negara atas individu yang berbeda penekanannya dengan yurisdiksi teritorial. Suatu negara dapat dibenarkan untuk menjalankan yurisdiksinya apabila individu tersebut berada dalam kekuasaan negara dan proses pengadilan dapat dilaksanakan terhadapnya ketika individu tersebut memasuki wilayah negara tersebut. Ada dua macam prinsip yang berlaku dalam yurisdiksi terhadap individu, yaitu prinsip nasional aktif. Prinsip ini menjelaskan bahwa negara dapat melaksanakan yurisdiksi kepada warga negaranya. Dalam hal ini, negara tidak berkewajiban menyerahkan seseorang dari wilayahnya yang telah bersalah melakukan tindak pidana di luar negeri, kecuali ada perjanjian ekstradisi. Prinsip nasional pasif, prinsip ini merupakan yurisdiksi yang dilakukan oleh negara atau dilindungi oleh pemerintahnya terhadap warga negaranya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal warga negara yang mengalami kerugian tersebut berwenang menghukum tindak pidana tersebut jika pelaku berada di wilayahnya. Yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Dalam yurisdiksi ini dijelaskan bahwa tiap negara memiliki kewenangan dalam melaksanakan yurisdiksi untuk menahan penjahat yang telah mengganggu keamanan, integritas maupun kepentingan ekonomi yang vital bagi negara tersebut. Kekuasaan negara mengenai hal tersebut sering disebut dengan prinsip perlindungan negara. Terdapat dua alasan yurisdiksi yang berdasarkan prinsip perlindungan negara, yaitu akibat tindak pidana itu sangat besar bagi negara terhadap mana tindak pidana itu tertuju. Apabila yurisdiksi itu dilaksanakan terhadap tindak pidana demikian, maka
pelaku tindak pidana tersebut dapat lolos dari penghukuman karena di negara di mana tindak pidana itu dilakukan, perbuatan itu tidak melanggar hukum nasional negara tersebut, atau karena ekstradisi akan ditolak dengan alasan tindak pidana tersebut bersifat politis. Yurisdiksi atas laut lepas. Yurisdiksi ini didasari pada ajaran kebebasan berlayar di laut lepas atau terbuka tanpa batas bagi setiap negara dan individu. Dalam doktrin ajaran yang berkaitan dengan laut lepas dijelaskan bahwa laut lepas tidak pernah di bawah yurisdiksi suatu negara, sehingga adanya kebebasan untuk berlayar membuat tidak ada negara yang berhak mengaku sebagai pemilik dari wilayah laut lepas tersebut. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, ditentukan bahwa yurisdiksi atas laut bebas berada pada bendera kapal. Yurisdiksi menurut prinsip universal demi kepentingan masyarakat internasional perompak merupakan hak dari tiap negara untuk mengadili suatu tindak pidana yang cara dan sifat dari tindak pidana tersebut bertentangan dengan segi kemanusiaan dan peradaban, sehingga di bawah yurisdiksi semua negara manapun tindak pidana itu dilakukan, semua negara berhak mengadili para pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud tindak pidana itu yakni tindak kejahatan perompakan. Prinsip universal dalam yurisdiksi terhadap perompak telah diterima oleh hukum internasional sejak lama dan telah ditegaskan dalam pasal 100 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 yang menjelaskan bahwa semua negara harus bekerja sama sepenuhnya untuk menumpas perompakan di laut lepas atau di wilayah manapun di luar yurisdiksi suatu negara. Baiklah teman-teman ujar dimanapun Anda berada, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, bahwa kedaulatan dan yurisdiksi merupakan hak dan kewajiban yang didapatkan oleh semua negara dan individu sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu, dapatkah Anda simpulkan apa yang dimaksud dengan kedaulatan negara? Dan bisakah Anda sebutkan kembali jenis-jenis yurisdiksi yang melindungi individu sebagai subjek hukum internasional? Sebagai pelajar, giat-giatlah Anda belajar, karena dengan mempelajari kedaulatan dan yurisdiksi yang diatur dalam hukum internasional, Anda akan diajak untuk mengetahui bahwa hukum internasional memberikan perlindungan baik kepada negara, benda-benda milik negara lain yang sedang berada di wilayah negara lain, batas-batas wilayah negara, maupun individu di mana saja individu tersebut berada. Teman-teman ujar, kesimpulannya dari materi kali ini adalah berbicara mengenai kedaulatan wilayah nasional, berarti berbicara mengenai kemampuan negara dalam menjalankan yurisdiksi atau kewenangannya atas orang, benda, dan perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Pada umumnya, keberadaan secara fisik seseorang atau suatu benda dalam wilayah suatu negara akan menimbulkan yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Sahabat ujar, demikianlah tadi pemaparan mengenai kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara dalam hukum internasional. Tetap semangat belajar, semoga selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Setiawati undur diri. Sampai jumpa lagi di episode yang lain. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.